Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar materi kelas 6 tema 7, subtema 3, pembelajaran 3 mengenai ayo memimpin. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menuliskan teks pidato sendiri. Yang kedua, mengetahui nilai-nilai Pancasila yang diterapkan anggota koperasi. Dan yang ketiga, mengetahui peran ASEAN di bidang pendidikan. Nah, hari ini kita masuk pembelajaran yang ketiga. Bergotong royong menandakan bahwa kita saling membutuhkan dan bukan makhluk yang paling sempurna. Siapkah kamu menjadi pemimpin yang dapat menghargai sesama? Rancanglah teks pidato. Kamu dapat menggunakan teks tentang sejahtera bersama koperasi yang telah kamu baca sebagai ide. Ayo membaca. Bacalah teks pidato berikut. Kemudian, lakukan perintah dari teks yang ada di bawahnya ya. Bapak dan Ibu guru serta seluruh karyawan SD Palapa yang saya hormati. Tidak terasa, sudah 1 tahun saya menjalankan kepercayaan dari Bapak dan Ibu untuk memimpin koperasi karyawan kita. Sudah beberapa tahun kita bersama-sama merasakan manfaat organisasi kecil kita ini. Perlu kita ingat kembali bahwa tujuan mendirikan koperasi bukan untuk mencari keuntungan. Koperasi karyawan kita dirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil atas berkembangnya usaha bersama ini. Bapak dan Ibu, kekeluargaan dan kebersamaan adalah modal utama dalam koperasi ini. Peduli terhadap jalannya usaha koperasi menjadi kewajiban tiap anggota, bukan hanya tugas ketua atau pengurus. Semua memperoleh kesempatan untuk belajar. Secara mandiri, kita menetapkan jenis usaha koperasi dan menjalankannya. Pengurus yang melaksanakan, anggota yang mengawasi dan memberi masukan. Keuntungan pribadi tidak diutamakan. Justru, melalui koperasi, kita mengasah kepedulian terhadap kebutuhan anggota lain. Sudah 5 tahun berjalan. Semua keputusan kita tetapkan bersama secara musyawarah. Begitupun dengan keuntungan koperasi di tahun ini. Apakah keuntungan tersebut akan dibagikan kepada anggota atau akan dimasukkan kembali sebagai penambah modal? Akan kita diskusikan dalam rapat besar hari ini. Bapak dan Ibu, rapat besar koperasi tidak hanya untuk anggota, namun terbuka untuk semua. Justru, saya ingin semua keluarga besar SD Palapa menyaksikan proses musyawarah ini. Saya ingin semua menyaksikan bahwa banyak hal yang dapat dipelajari melalui koperasi karyawan. Saya ingin semua merasakan bahwa kesejahteraan bersama dapat diwujudkan melalui kepedulian, kekeluargaan, serta kebersamaan. Bapak dan Ibu, saya tentu berharap anggota koperasi terus bertambah. Semoga saja suatu saat nanti keluarga besar SD Palapa lengkap ada di dalamnya. Tak perlu risau memperhitungkan keuntungan pribadi, tetapi ayo kita berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama melalui koperasi. Nah, dari teks pidato tersebut, coba kalian tentukanlah bagian pembuka, inti, dan penutup. Berilah tanda di bagian tersebut dengan pensil ya. Nah, setelah itu, tuliskan teks pidatomu dalam kotak di bawah ini. Mintalah bantuan orang tuamu ya. Bacalah teks pidatomu di depan temanmu dan mintalah masukan agar teksmu lebih baik lagi. Tulislah masukan dari temanmu dan salin kembali teksmu di kertas kosong.
Ternyata bergotong royong pun dapat dilakukan saat belajar untuk menghasilkan yang terbaik. Saat kamu melakukannya, kamu sudah belajar untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, sekarang ayo berdiskusi. Diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut dengan teman sekelompokmu. Yang pertama, dari teks pidato di atas, apa yang kamu ketahui tentang koperasi? Nilai-nilai Pancasila apa sajakah yang diterapkan oleh para anggota koperasi? Silakan kalian tulis dalam kotak berikut ini. Yang pertama, koperasi merupakan badan usaha yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Yang kedua, sila pertama yaitu keanggotaan koperasi secara umum tanpa membedakan agama dan kepercayaan yang dianut. Sistem koperasi juga tidak terlepas dari norma-norma agama. Sila kedua, semua anggota koperasi berhak mendapat perlakuan yang sama dan mengesampingkan perbedaan yang ada. Sila ketiga, anggota koperasi perlu menanamkan sikap rela berkorban, cinta tanah air, dan menjaga persatuan antar anggota koperasi itu sendiri. Untuk sila keempat dan sila kelima, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu, tulislah di bukumu masing-masing ya. Nah, sekarang coba kalian amati kedua gambar ini. Lihatlah gambar di bagian kiri dan gambar di bagian kanan. Gedung apakah itu? Kedua gambar itu merupakan bagian dari kampus perguruan tinggi ternama. Gambar kiri merupakan kampus Nanyang Technology University atau NTU di Singapura. Gambar kanan merupakan kampus Universitas Indonesia atau UI di Depok. Banyak mahasiswa NTU berasal dari Indonesia. Sebaliknya, banyak pula mahasiswa yang belajar di UI berasal dari luar negeri. Nah, sekarang ayo mencoba. Coba carilah informasi bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang pendidikan di ASEAN. Carilah informasi dari buku-buku referensi di perpustakaan sekolahmu. Jika kamu mencari informasi dari internet, mintalah bapak atau ibu gurumu untuk mendampingimu ya. Nah, saat memimpin, terkadang kita banyak menemui perbedaan pendapat. Namun, perbedaan tersebut dapat diselesaikan melalui musyawarah. Bukankah musyawarah adalah bagian dari nilai-nilai kepemimpinan? Pemimpin yang bijak adalah pemimpin yang tidak merasa dirinya paling hebat. Sekarang, ayo renungkan. Setelah belajar hari ini, renungkanlah apa yang kamu pelajari hari ini. Kegiatan apa yang membuatmu membutuhkan latihan? Untuk kerjasama dengan orang tua, bersama orang tuamu, cari berita atau gambar yang menunjukkan peran Indonesia dalam bidang pendidikan di ASEAN. Selamat belajar ya, tetap semangat anak-anak. Terima kasih, kalian sudah menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar. Berterima kasihlah kepada kedua orang tua, serta berdoalah setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.